Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ingin bahas kesehatan soal stroke ya. Stroke yang penulis maksud adalah ketika orang sudah kesulitan bergerak anggota tubuhnya, baik sebagian maupun semi keseluruhan, baik yang nggak bisa ngomong ataupun yang sampai susah berpikir juga ya. Penulis bahas gini karena lihat ada orang-orang yang lari ya, dua bapak-bapak tetangga, dan dua-duanya stroke kayaknya. Jadi badan miring sebelah gitu, gerakan badan dan kiri nggak sinkron, yang sebelah kayaknya kaku. Jadi stroke ada yang stroke sebelah juga ya, ada yang bagian atas bawah, bagian atas atau bagian bawah. Untuk soal stroke ini ya, penulis bukan seorang yang ahli, tapi penulis mau coba jelaskan dari yang penulis ketahui. Karena ya sayangnya baik ayah maupun mertua laki-laki kena stroke. Stroke sendiri disebutkan terjadi karena pembekuan pembuluh darah atau syaraf juga. Yang mengalami stroke sendiri biasanya sudah merasakan ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya makan sesuatu ini terlalu banyak, jadi pusing, jantung berdegup kencang ya. Jadi stroke ini juga seringkali dibarengi dengan gangguan pada jantung. Jadi ada yang kena jantungnya dulu, ada yang kena anggota badannya. Dan stroke ini sulit sekali disembuhkan ya. Penulis ya jarang dengar kasus stroke bisa pulih gitu. Cuma istilahnya omongan orang aja. Sementara yang menulis lihat kasusnya nggak pernah ada yang sembuh. Yang lihat sendiri nggak pernah lihat ada yang sembuh. Kalau dari cerita-ceritanya kebanyakan ngomong makanan sumbernya. Makanan kayak apa? Ada yang ngomong karena masakan tradisional, ada yang ngomong masakan modern. Yang paling sering itu diomongkan adalah jangan makan Kentucky, jangan makan donat. Sebenarnya nggak semua Kentucky ya, nggak semua donat. Kalau misal penyakit stroke ini terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, baik yang ke anggota badan ataupun yang ke otak. Kalau soal lumpuhnya gimana ya, penulis kurang begitu tahu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau darah tersumbat maka anggota tubuh tersebut nggak kena oksigen. Kalau nggak kena oksigen ya bisa mengalami masalah, bisa ototnya, bisa syarafnya. Nah, yang bikin penyumbatan pembuluh darah itu mestinya adalah sesuatu yang bikin darah itu jadi beku. Penyumbatan ya bisa karena lemak memang ya, tapi bisa juga karena darahnya beku. Kalau karena lemak
ini susah. Orang yang kelihatan nggak gemuk pun ya bisa mengalami lemak di bagian pembuluh darah. Jadi penyempitan pembuluh darah karena lemak itu ada ceritanya. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan olahraga katanya. Karena misalnya contohnya jantung. Jantung itu ya kerjanya biasa, normal ya. Nah, kalau sampai disebut olahraga nggak pengaruh, berarti ada beberapa olahraga yang memang nggak bisa memberikan efek. Kalau lihat olahraga yang dilakukan ya rasanya sih wajar ya. Karena kayaknya kebanyakan olahraga itu cuma bikin linu toh ya, bikin otot capek, bukan bikin paru-paru bekerja lebih maksimal. Jadi kayak yang banyak terjadi sekarang nih, naik sepeda, lari-lari kecil, nggak ada efeknya ya, selain membuat capek. Kalau menurut penulis, melakukan olahraga yang cuma setengah hati itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Karena apa? Ya cuma bikin capek toh, nggak bisa ngerasakan sehatnya. Jadi nggak bisa disamakan dengan yang sampai kayak diforsir gitu ya. Dan menurut penulis pun bukan sesuatu yang baik kalau olahraganya itu membuat badan capek-capek. Menurut penulis ya, olahraga itu bukan sesuatu yang generik gitu ya. Kemampuan tiap orang beda-beda, limit tiap orang beda-beda. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu baik untuk yang lain. Olahraga yang pakai instruktur itu juga ya belum tentu cocok. Karena ya itu instrukturnya sudah memperhitungkan kondisi yang melakukan atau enggak. Jadi melakukan olahraga senam massal ya, menurut penulis itu bukan solusi kesehatan yang ideal. Mungkin ya yang dulu waktu SD pernah ngerasakan olahraga bersama, tahu sendirilah. Ada yang kalau habis senam capek sekali, ada yang habis senam gak ngefek belas ya. Ya karena itu memang limit tiap orang beda-beda, kemampuan tiap orang beda-beda. Lari-lari kecil wis gak ngefek belas lah ya. Kalau yang menurut penulis lebih efektif, kalau memang itu usahanya untuk mengurangi keringat, yang cocok itu ya aerobik lah ya. Aerobiknya juga bukan yang nyentak-nyentak, tapi ya gerakan yang tidak membebani kondisi badan masing-masing ya, kan beda-beda ya standarnya. Tapi bisa membuat orang metabolisme tubuhnya mencapai limit. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kalau petinju yang pengen menurunkan berat badan, terus pakai jas hujan, terus pakai jaket, terus bawa barbel gitu ya. Tujuannya untuk mengurangi berat badan sehingga lari siang-siang pakai jas hujan. Tujuannya cek ngeringet akeh. Nggak bisa. Bukan itu. Dan menurut penulis itu juga
tidak akan membantu mengurangi resiko stroke ya. Naik sepeda ya, kalau sepeda ini cuma santai, cuma apa sepedanya pakai sepeda balap, jalannya cuma 30 20, yang didapat cuma linu-linu tok, cuma pegel tok lah ya. Jadi ya bukan seperti itu ya. Kalau misalnya apa pingin olahraga yang bisa mengurangi lemak ya, yang dilakukan petinju itu juga termasuk menggali limit yang lain ya. Belum tentu cocok untuk yang sudah tua, karena ya kalau panasnya berlebihan kan ya repot. Mungkin malah yang seperti mandi uap gitu ya, yang bikin badan ngeringet drodos gitu ya, itu mungkin cocok. Tapi ya sebenarnya ya di Indonesia sendiri banyak ya kesempatan untuk keringet. Tinggal cari daerah yang apa ungkep sumuk gitu ya, terus melakukan sesuatu nggak pakai kipas angin, bukan panas loh ya, yang sumuk ya. Itu keringetan drodos bisa. Misal dalam kamar mencoba apa jenenge benahin apa gitu, bisa aja keringetan guys. Iya, penulis lupa ingin bahas soal makanannya, kok jadi merambat ke olahraganya, ke makanannya. Tadi penulis sudah bahas donat dan Kentucky ya. Yang bikin donat dan Kentucky itu berbahaya bukan donatnya, bukan Kentucky-nya, tapi cara masaknya. Ini penulis ngomong bukan soal lemaknya ya. Kalau soal lemaknya embuh lah, penumpukan lemak kayak apa wis ngerti dhewe lah ceritanya. Kalau makan berlebihan ya pasti akan menghasilkan lemak. Kadang ya berlebihan antara satu dengan yang lain beda-beda ya, karena bakat orang untuk jadi berlemak juga beda-beda. Yang bikin donat dan Kentucky itu berbahaya untuk kesehatan karena punya resiko bikin darah mengental, bikin darah beku, adalah karena minyak goreng yang dipergunakan. Minyak goreng yang dipergunakan itu sifatnya beku kalau di suhu ruangan, dan titik cairnya itu cukup tinggi. Makin bagus minyak goreng yang dipergunakan untuk Kentucky atau donat, itu makin tinggi titik lelehnya, titik cairnya, karena minyak gorengnya minyak goreng model padat. Minyak goreng model padat ini baru cair kalau misal suhu 40 derajat gitu ya. Kalau kita lihat spesifikasinya minyak goreng padat 40 sampai 44. Padahal darah manusia ini, tubuh manusia, suhunya kan 36, berapa gitu ya. Nah, suhu 36, padahal minyak gorengnya beku di suhu 40. Jadinya kan kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng pakai minyak goreng padat, lama-lama jadi padat darah kita. Dan lemak-lemak hewan pun juga seperti itu. Ada beberapa lemak hewan yang memang terkenal mudah sekali beku. Mungkin yang terkenal adalah apa? Kambing ya. Sebenarnya juga ya sapi juga termasuk.
ya hewan-hewan lain juga sih. Nah, yang jelas banyak makanan yang kalau dalam suhu ruangan itu beku cairannya. Jadi mungkin kalau pernah beli bakso ya, beli bakso gitu terus sampai rumah telat, nggak dimakan, dibiarkan agak lama sampai dingin. Nah itu kan biasanya jadi beku kan, dalam suhu ruangan beku, jadi kayak ada kerak-kerak di atasnya. Ini juga kita kadang lihat di rawon, di soto ayam kalau kondisi dingin. Nah, cairan yang jadi beku di suhu ruangan itu yang bisa jadi sumber nggak sehat. Jadi bukan karena sotonya, baksonya, rawonnya, terus apa maneh, Kentucky, donat, bukan itu, tapi minyak gorengnya yang bikin masalah. Oleh karena itu ada yang jual produk seperti misalnya minyak jagung, minyak canola. Mengapa jual seperti itu? Karena minyak jagung dan minyak canola itu nggak mudah beku. Ya walau sebenarnya sih tubuh manusia suhunya 36 derajat, sementara titik bekunya kayak minyak sawit mungkin ya sekitar 10 derajat. Minyak kelapa itu coconut oil mungkin sekitar 15 derajat, masih lebih tinggi. Tapi ada yang beranggap seperti itu, sehingga kalau misalnya pingin bagus gitu ya, minyak jagung, gulanya gula jagung, kayak gitulah model-modelnya. Kalau soal gula beda lagi ya. Kalau gula karbohidrat itu hubungannya dengan lemak ya, ceritanya wis beda lagi. Penulis ingin nambahkan juga ya, hal yang bisa membuat darah beku itu adalah energi ya, yang apa ya, penulis sebut energi ketiga lah. Kalau lihat bahasan penulis soal chemtrails, soal orgonet, nah salah satu sifat dari energi orgon itu ya, kalau mil ya, itu pertama bikin awan harap, bikin awan chemtrails itu jadi makin tinggi, burung-burung jadi hilang, rasa minuman jadi nggak enak. Kalau ke es ditaruh meja, ditaruh suhu ruangan, esnya tidak mencair. Kalau itu dibekukan, esnya langsung jadi putih, mengembang sangat kuat gitu ya, mencuat atau meledak lah istilahnya, jadi kayak bukit es. Nah yang perlu diperhatikan adalah efeknya ke es tadi itu. Es ditaruh suhu ruangan beku, nah itu kan mengerikan ya. Kenapa mengerikan? Karena tubuh manusia itu berapa persen air? 90 atau 80% wis mbo lali. 75% boh wis piro wis. Pokoknya sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air. Darah itu jelas ada kandungan airnya. Nah kalau ada energi yang bisa membuat es itu jadi beku di suhu ruangan ya, apa yang terjadi dengan darah?
Kalau darah beku juga apa yang terjadi? Nah, makanya itu ya penulis sebelumnya juga jelaskan efek negatif dari orgonet itu adalah pusing. Mungkin nggak sebut efek negatif lainnya, tapi kalau pakai cloudbuster itu bisa lumpuh, bisa stroke, bisa kena penyakit jantung. Pakai cloudbuster gitu ya, menggunakan cloudbusternya Wilhelm Reich ya, yang cuma pipa terus dikasih sambungan pipa karet ke air, cuma itu aja ya, pipa besi panjang, sambungkan pipa karetnya masukkan air. Nah itu kalau pipanya dipegang selagi diarahkan ke angkasa, orang bisa stroke, bisa tumor, bisa penyakitan. Dan penyakit-penyakitnya itu berhubungan dengan darah beku. Jadi penyakit pusing itu sudah gejala awal pembekuan darah. Jantung berdegup kencang, mata berkunang-kunang, badan gemetaran. Itu tanda pembekuan darah. Dan itu bisa terjadi karena energi juga, nggak cuma karena lemak, nggak cuma karena makan banyak lemaknya, nggak cuma makan karena pakai minyak goreng padat, nggak cuma karena makan daging yang kalau dingin jadi ada beku-bekunya. Bisa karena energi juga. Dan ini karena ini energi adalah energi fisik ya, dia bisa berinteraksi dengan magnet, bisa berinteraksi dengan listrik, bisa berinteraksi dengan geometri, bisa berinteraksi dengan kristal atau batu akik. Nah ini artinya menggunakan alat elektronik yang ya secara kebetulan menghasilkan banyak energi buruk ya, terus pakai magnet, pakai kristal, pakai geometri tertentu, misalnya piramida, cara pakainya salah, itu bisa menghasilkan energi buruk juga. Ya cirinya macam-macam ya. Ada alat orgonet gitu, energinya hebat, bisa bikin tangan semriwing. Padahal bisa jadi tangan semriwing itu adalah efek darahnya beku. Sayangnya upaya yang penulis lakukan untuk penyakit stroke ini termasuk telat ya. Karena ya cemenitnya juga masih dalam pengembangan. Jadi baik ya ayah maupun mertua laki-laki nggak bisa merasakan apa yang merasakan hasil penelitiannya penulis. Tapi iya, untuk stroke ini ya memang makanan harus diperhatikan. Sesuatu cairan yang jadi beku kalau di suhu ruangan itu ya harus dihindari lah. Kalau kepaksa ya apa caranya lah, berubah cara sosialisasinya, cara gaya hidupnya, biar nggak deket-deket makanan yang kayak seperti itu. Untuk soal energi tadi, hati-hati dengan yang hubungannya dengan geometri, dengan listrik, dengan magnet, dengan kristal, dengan orgonet ya. Pastikan bahwa ya kalau misalnya yang dicari energinya, kalau melakukan uji pembekuan, esnya harus datar, harus bening, nggak meletus esnya. Udah nyampe lah, wis lain kali aja lah ya. Tapi untuk stroke ini
ya baiknya dijaga lah. Kalau sudah terlanjur itu biasanya sulit. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.